Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam renungan pagi hari ini, hari ke-680 renungan pagi yang mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini mau menyampaikan pesan dari pengalaman hidupnya tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan. Amin. Khusus hari ini kita akan membahas tentang bernasar atau berjanji kepada Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita melihat arti dari kata bernasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bernasar adalah berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Sekali lagi, arti bernasar adalah berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Itu arti bernasar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Amin. Ayat ini memberi penekanan kepada kita yang mungkin sudah pernah mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan. Saudara yang sudah pernah bernasar kepada Tuhan, saudara harus membayarnya. Saudara harus menepati janji saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan ayat 4? Lebih baik engkau tidak bernasar daripada saudara bernasar tetapi tidak menepatinya. Amin. Haleluya. Makanya ayat 1 berkata di sana, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau memberikan kepada kita semua umat Tuhan pesan agar tidak terburu-buru mengucapkan janji atau nasar kepada Tuhan. Amin. Pepatah orang bijak berkata begini, kalau kita lagi bergembira, lagi bahagia, jangan kita mengucapkan janji. Karena kalau saudara sudah mengucapkan janji, saudara tidak membayarnya, saudara akan dikejar rasa bersalah seumur hidup. Dalam Alkitab ada dua contoh orang yang bernasar, yaitu Yefta dan Hana. Yang pertama mari kita lihat Yefta. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 40. Nanti saudara baca di sana. Di sana berbicara tentang nasar Yefta, di mana dia bernasar kepada Tuhan kalau dia menang dalam peperangan melawan Bani Amon. Ayat 31 di sana berkata, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Amin. Ayat 32, Tuhan menyerahkan Amon ke dalam tangan Yefta. Saudara lihat ayat 34. Siapa yang menemui Yefta pertama kali sepulangnya dari peperangan melawan Amon?
yang menyambut Yeftah adalah anak perempuan satu-satunya. Artinya apa? Anak perempuan Yeftah harus dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan, sebagai bayar nasar Yeftah kepada Tuhan. Ayat 35, apa kata Yeftah? Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Amin. Saya melihat bahwa Yeftah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dia seorang ksatria yang berpegang pada komitmen. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat sekarang ini. Orang-orang tidak dapat lagi dipercaya. Mereka tidak konsisten dengan komitmen mereka. Contoh, mereka yang sudah bernasar, tetapi mereka berpura-pura lupa dengan nasar mereka. Mari kita belajar dari Yeftah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Yeftah sangat-sangat berat buat dia? Karena apa? Yang dia harus persembahkan, dia harus korbankan itu bukan kambing dan domba, tetapi anaknya sendiri. Ini sangat-sangat berat, apalagi itu anak satu-satunya yang paling dia kasih. Kalau mungkin yang dia korbankan itu domba, yang dia nasarkan, mungkin itu tidak ada masalah batin buat Yeftah. Tapi ini masalahnya, yang harus dia korbankan adalah anak satu-satunya yang paling dia sayang. Tapi nasar, sekali lagi, harus dibayar. Yeftah membayar nasarnya kepada Tuhan walaupun dia harus kehilangan buah hatinya yang dia paling kasihi. Nasar kepada Tuhan haruslah kita bayar. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah bernasar kepada Tuhan? Kalau saudara pernah bernasar, dengar baik, bayar nasar saudara kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar dari Hana. Bapak ibu saudara dapat melihat kisah Hana ini dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Saudara baca sendiri di rumah. Hana adalah seorang yang saleh, yang takut Tuhan, tapi sayang, Tuhan menutup kandungan Hana sehingga Hana mandul. Saya percaya Hana sudah berusaha ke sana kemari agar dia bisa hamil, tapi sayang usahanya tidak membuahkan hasil. Hana tetap mandul. Pertanyaannya, apakah Hana menyerah? Tidak. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, berpuasa, dan terakhir Hana bernasar kepada Tuhan. Apa isi nasar Hana? Kalau dia punya anak laki-laki, maka anak itu akan dia berikan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Setahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan anak yang kemudian dia beri nama Samuel, yang berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Setelah anak itu cerai susu, anak itu dibawa Hana kepada Tuhan, diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi hamba Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Saya belajar dari Hana. Itu pergumulan dia seumur hidupnya untuk memiliki anak. Tapi setelah Tuhan berikan anak kepada dia, dia harus membayar nasarnya. Dia harus membawa anak itu kepada Tuhan. Sekali lagi, nasar harus kita bayar. Amin. Karena urusannya dengan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Saya mau pelajari bahwa bernasar atau berjanji kepada Tuhan adalah salah satu cara ekspres untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Apa yang saudara inginkan saat ini? Apa yang saudara mau Tuhan lakukan buat saudara? Mungkin saudara sudah rajin ke gereja, persekutuan, rajin berdoa, puasa, tapi tetap saja apa yang saudara inginkan tidak saudara dapatkan. Mungkin saudara belum mencoba untuk bernasar kepada Tuhan. Bernasar, saya belajar bahwa ketika saudara bernasar kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Apa yang saudara minta, Tuhan akan berikan ekspres secepat mungkin buat saudara. Tapi ingat, apa yang saudara nasarkan kepada Tuhan harus saudara bayar. Amin. Haleluya. Banyak sekali saya menemukan kasus ada orang yang sudah sakit parah, bangkrut, kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, kalau saya sudah dipulihkan, saya sudah diberkati, maka saya akan rajin ibadah,
saya akan melayani Tuhan, saya akan memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan menjawab apa yang dia minta, dia tidak membayar nasarnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia lupa akan janjinya kepada Tuhan. Ini yang sering terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan sampai karena mulut kita sendiri yang mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan, kita tidak tepati. Itu akan membawa murka Tuhan kepada saudara yang sudah bernasar tapi tidak menepatinya. Ini akan menjadi masalah buat saudara. Saya kasih contoh, orang yang dimurkai Tuhan karena tidak membayar nasar mereka. Siapa? Ananias dan Safira. Mereka mati karena apa? Karena tidak menepati janji yang sudah disepakati bersama-sama umat Tuhan yang lain waktu itu. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua punya hutang. Saya percaya kita semua punya hutang. Saya mau tanya, ketika saudara berhutang di bank, tapi karena bisnis yang saudara sedang jalani tidak berjalan lancar, dan saudara tidak dapat membayar hutang saudara di bank, sebagai konsekuensinya pihak bank akan menyita rumah saudara. Saudara diberi waktu 3 hari untuk membayarnya. Pertanyaan saya, selama 3 hari itu, apakah saudara bisa tidur tenang? Saya yakin saudara tidak akan tenang hidup. Tidur pun tidak nyenyak, betul? Demikian juga dengan mereka yang tidak membayar nasar mereka kepada Tuhan. Mereka tidak akan tenang dalam kehidupan mereka. Di saat saudara membayar lunas hutang nasar saudara, maka Tuhan akan memberi saudara ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, dan pastinya akan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, jangan buru-buru mengucapkan janji atau nasar kepada Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar, kalau saudara sudah terlanjur mengucapkan nasar atau janji kepada Tuhan, dengar baik, bayar, tepati, tuntaskan nasar saudara kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau selama ini apa yang saudara inginkan belum terwujud, mungkin saudara sudah aktif ke gereja, sudah berdoa, sudah rajin puasa, tapi tetap saja belum mendapatkan jawaban. Bernasarlah kepada Tuhan, sama seperti dengan Yefta dan juga Hana tadi. Di saat mereka bernasar, Tuhan menepati apa yang dia minta. Tapi ingat, apa yang sudah kita nasarkan, kita harus membayar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar, sehingga hidup mereka diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya mengadakan mujizat Tuhan kepada mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang terpuruk karena pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Berkati ya Tuhan pemerintah di pusat sampai pemerintah daerah. Satgas percepatan penanggulangan COVID-19 ini, para dokter, suster, perawat, alat-alat medis rumah sakit, Tuhan berkati. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga dalam waktu dekat ini bangsa kami ini boleh menjadi pemenang, boleh menang dari COVID-19 ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu biarlah berkat surgawi memenuhi kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat,
Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui channel YouTube ini ataupun audio rekaman ini, saudara bisa share, saudara bisa subscribe, like, komentar, ya, supaya saya semakin termotivasi untuk lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau jadi jawaban, mau jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Ada jemaat yang sudah berhenti kerja dari bulan Januari, Februari, Maret. Mereka sudah tidak mendapatkan pekerjaan, mereka dalam kesulitan saat ini. Kalau saudara tergerak hatinya, mari kita mau menabur. Kita mau menjadi jawaban kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat mereka. Saudara bisa lakukan itu. Saudara bisa membantu di gereja saudara. Kalau saudara mau join dengan saya, mari menabur. Kita bersama-sama. Ini sudah kali keempat saya mengadakan ini untuk anak-anak Tuhan, dan sungguh-sungguh memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terlibat, saudara bisa hubungi WA saya di 081337491360. Saudara juga bisa share pergumulan doa saudara. Saya bersama tim Doa Petra akan berdoa buat saudara. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara bisa kirim WA, kita akan berdoa buat saudara. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.